Kita sudah mendengarkan sebagian cerita dari tersangka Mas Agus atau Iwayan Agus Suwartana. Kemudian juga kita sudah mendengarkan cerita, walaupun memang baru separuh tadi, dari Mbak Ade Latifah selaku pendamping korban. Tapi dari separuh cerita ini, pandangan Bang Aristo. Jadi gini, pertama saya ulang ya, memang tempting ya untuk mengatakan tidak mungkin kekerasan terjadi karena terduga pelakunya ini mempunyai disabilitas. Itu yang pertama. Tetapi jangan lupa, yang namanya kekerasan seksual itu tidak harus fisik. Tadi saya sudah katakan dua kata kunci. Pertama, mind games, manipulasi pikiran, dan kemudian sextortion. Saya tidak mengatakan bahwa Mas Agus pasti melakukan itu, tapi modus ini itu dikenal ya, dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jadi mind games, manipulasi pikiran, seperti yang diceritakan tadi Mbak Ade ya, pendampingnya, bahwa dia membangun reputasi, seolah-olah misalnya dia ini baik sekali, kemudian dia mengekstrak informasi, ya, dan kemudian informasi itu dilakukan untuk memanipulasi, creating impression bahwa dia tahu segalanya, kemudian ada informasi sensitif, kemudian itu menjadi instrumen sandera, melakukan sextortion. Sekali lagi saya tidak mengatakan Mas Agus pasti melakukan ini, tapi modus ini itu dikenal dalam literatur tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kepada Mas Agus ya, tadi Mas Agus mengatakan, saya harus koreksi sedikit, mengatakan bahwa kenapa ini korban tidak muncul harus pakai pendamping. Jadi saya mau katakan itu adalah hak ya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang namanya korban kekerasan seksual ini atau yang melapor identitasnya berhak dirahasiakan. Karena kalau tidak begitu, siapa yang mau melapor? Dia akan dijudge oleh society. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Agus ini dalam posisi tersangka bisa juga mendapatkan bantuan hukum gratis. Ya, itu ada di dalam pasal 56 KUHP dan ada di Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011. Jadi Mas Agus bisa mendapatkan bantuan dari advokat atau pengacara untuk membangun pembelaan Mas Agus. Karena posisi Mas Agus ini, mohon maaf, sudah 1-0 atau 2-0 karena sudah tersangka. Kalau sudah tersangka artinya polisi punya konstruksi kasus ya untuk mentersangkakan, untuk menduga kuat bahwa Mas Agus melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pasal 6 ya, tentang manipulasi pikiran dan sextortion tadi. Ya, Mas Agus apakah sudah kemudian meminta ada bantuan hukum yang mendampingi atau kuasa hukum yang mendampingi Mas Agus? Saya hanya meminta pada waktu persidangan itu aja, didampingin tidak yang di sini gitu. Baik, upaya saat ini Mas Agus untuk bisa membuat pihak kepolisian meyakini kronologi cerita versi Mas Agus, apa sejauh ini yang tindakan yang dilakukan? Gimana Bu? Ya, apa upayanya sejauh ini kemudian untuk bisa membuat pihak kepolisian percaya terhadap kronologi dari Mas Agus? Bukti, saksi, apakah ada yang berpihak kepada Mas Agus? Tidak ada, saya hanya diam aja gitu, saya hanya cuma dikasih pengacara sama polisi gitu. Saya pakai pengacara itu yang disabilitas yang sama seperti saya gitu. Tapi pengacaranya bilang tunggu di pas sidang aja, dia bilang. Baik, jadi sudah ada pengacara yang saat ini mendampingi Mas Agus, tapi Mas Agus akan terus ini akan menunjukkan semuanya di proses persidangan, begitu Mas Agus? Iya, saya akan menunjukkan bukti ke persidangan. Terus terang kalau di sini saya tidak bisa ngomong apa-apa seketika itu pendampingnya dia yang terjadi kayak gitu, seketika semua ditahu, semua kayak gini, semua gitu kerah, dan itu semua itu bohong itu Bu, gitu. Semua bohong, tidak ada tadi yang namanya menekan, yang mengancam akan memberikan informasi, cerita dari wanita tersebut kepada orang tuanya, tidak ada seperti itu Mas Agus? Tidak ada Bu, bagaimana? Karena terus terang Bu ya, kita itu baru kenal Bu, dan yang di mana tidak mungkin orang baru kenal tahu nama orang tuanya Bu, gitu. Saya terus terang dari tadi saya diam, karena saya memikirkan, saya tidak mau nyakitin perempuan karena ibu saya juga perempuan Bu. Itu yang saya pikir, makanya saya ngalah, hanya percaya pada Tuhan. Pasti kebenaran akan terungkap Bu, itu aja. Dengan keadaan seperti segini, mau bagaimana caranya saya mempermainkan orang atau membawa orang secara paksaan atau tekanan itu tidak bisa. Bukan kalau dia memang terpaksa dia bisa minta tolong kepada orang di teras Udayana itu, dia rame di sana Bu, siang hari itu Bu, gitu. Pada saat perjalanan kemudian, apakah sebenarnya juga Mas Agus ada dipaksa oleh wanita tersebut? Apa ada hal tersebut? Hal seperti itu?
Saya memang tidak dipaksa, Bu, tapi cara mengendarai motor itu sehingga saya tidak bisa melompat ataupun hanya bisa terdiam aja, Bu, gitu. Baik, kami dengarkan Mas Agus juga ingin melaporkan pihak ini untuk kasus pencemaran nama baik. Betul seperti itu? Iya, dan saya punya bukti yang dimana secepatnya saya akan ada screenshot-nya pencemaran nama baik itu. Saya punya buktinya langsung gitu. Ini baru akan Terus kenapa kasus saya ini? Ya, silakan. Gimana? Dan ini kenapa kasus saya ini tidak diapa-apain. Nah, sekarang secepatnya di TV1 ini saya akan memberikan bukti atas pencemaran nama baik saya yang belum saya sudah menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka. Dia sudah mengekspos di media sehingga dituduhkan saya gitu dan tanpa beluran muka dan terang-terangan disebut nama saya. Dan dia mengambil foto saya diam-diam di IG, Bu. Foto saya megang gamelan di saat saya kerja ngisi acara. Yang dimana foto saya entah dari mana dia dapat, dan dia mengambil dan tidak di-blur. Dia bilang ciri-cirinya tidak memiliki kedua tangan atau disebut Agus Buntung gitu, Bu. Dan itu namanya pencemaran nama baik, Bu, gitu. Dan belum saya ditetapkan terjadi tersangka, kan yang menetapkan tersangka untuk polisi atau ini. Tapi seketika dia sudah memberikan saya sebagai tersangka, seorang mahasiswa memperkosa orang di daerah Sudayana. Nanti saya akan secepat ini, setelah ini saya akan mengirimkan bukti dan foto screenshot-nya, Bu, atas media itu. Dan saya bersyukur untung saya sudah screenshot, Bu, gitu. Sebelum dia men-take down sebuah postingan ini. Baik, baik Mas Agus. Mbak Ade. Dan satu lagi, Bu, ya, apa? Dan satu lagi yang dimana postingan ini saya sudah mengetahui bahwa si cowok ini teman yang saya ajak ketemu sama si cewek ini, dia yang memviralkan saya seketika dia punya dendam sama saya, Bu, gitu. Dan saya akan setelah saya live ini. Pelan-pelan, Mas Agus, sebentar, saya tahan dulu, sebentar. Tiba-tiba Mas Agus bercerita ada orang ketiga, ada seorang pria juga terlibat dalam kasus ini. Sebentar, saya tidak mendengarkan dari awal. Apa? Siapa peristiwa? Siapa pria ini? Kenapa Mas Agus bercerita? Apa hubungannya? Ya, gini, Bu, dia itu adalah temannya yang cewek, Bu. Yang satu mempeluk saya, yang satu memfoto saya, gitu. Yang satu mempeluk cewek ini, Bu. Seketika ada kejadian gitu. Mas Agus, sebentar. Padahal pulang pergi kita baik-baik aja, gitu. Mas Agus, apakah menurut Mas Agus ada seorang pria ini yang kemudian membuat semua skenario ini, menjebak Mas Agus? Kalau menurut versi Mas Agus kan salah satunya adalah Mas Agus mengatakan pada media bahwa Mas Agus dijebak. Apakah pria ini yang Mas Agus katakan menjebak Mas Agus? Ya, saya akan menglihatkan bukti screenshot-nya, Bu. Setelah saya live ini saya akan memberikan ke TV1 sebuah bukti screenshot-an dan pun foto itu. Saya janji, Bu, saya masih punya buktinya, Bu. Baik Mas Agus. Mbak Ade, bagaimana kemudian menanggapi keterangan yang disampaikan oleh tersangka tadi, termasuk juga upaya untuk bisa melaporkan dalam kasus pencemaran nama baik? Silakan Mbak Ade. Iya, terkait pelaku yang mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak ada, intimidasi itu tidak ada. Pada faktanya kami sudah menghadirkan saksi-saksi termasuk orang dari homestay-nya itu sendiri begitu ya. Jadi pemilik homestay-nya juga sudah menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian kami juga menghadirkan beberapa korban-korban yang juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi, di mana modus yang mereka dapatkan itu sama seperti si pelapor begitu. Jadi dan tidak hanya sampai di situ, sebenarnya memang di kasus ini hanya ada 3 korban yang terlibat, 1 adalah pelapor, 2 adalah saksi. Tapi kemudian di luar 3 orang ini ada banyak juga korban-korban yang sudah berhasil kami identifikasi seperti itu, dan itu totalnya juga sudah ada 10 terakhir update sampai hari ini, dan bisa bertambah lagi karena terakhir kami dapatkan ada 3 korban baru juga, dan 3-tiganya adalah usia anak seperti itu, dan kami sedang mencoba untuk tracing bersama teman-teman dari LPA Kota Mataram juga seperti itu. Jadi jika dikatakan bahwa tuduhan apa yang kami lontarkan itu adalah tuduhan-tuduhan palsu, maka ya yang kami bisa katakan adalah kami sudah mendatangkan saksi dari pihak homestay-nya maupun juga dari pihak korban-korban lain yang bersedia menjadi saksi seperti itu. Jadi ketika misalnya kemudian akan dilaporkan untuk pencemaran nama baik, saya juga menjadi bingung nama baik mana kemudian, karena ini juga masalahnya adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Mbak Ade, bagaimana kondisi korban hingga saat ini?
korban hingga saat ini bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi. Itu ketiganya sedang menonaktifkan media sosial karena memang merasa sangat ketakutan hingga saat ini, tidak berani untuk sekedar muncul di media sosial pribadinya saja, tidak berani begitu, apalagi kemudian mau diekspektasikan untuk muncul di media seperti ini ya. Dan korban ketiga-tiganya sedang dalam kondisi yang sangat trauma dan juga menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka merasa kenapa orang-orang tidak ada yang percaya sama saya, padahal saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya gitu. Salah saya di mana sehingga orang-orang tidak percaya sama saya. Jadi trauma itu sedang sangat dirasakan oleh para korban. Baik Mbak Ade, singkat penutup Bang Aristo. Ya, jadi mendengar tadi ya informasi dari dua belah pihak ya. Pertama, kita jangan juga kemudian menelan mentah-mentah argumentasi bahwa oh kalau disabilitas berarti tidak bisa melakukan kekerasan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang kita ada ruang ya kekerasan yang non fisik yang tadi saya katakan metodologikal, menggunakan manipulasi pikiran dan pemerasan untuk aktivitas seksual atau yang saya sebut sextortion. Ada kemungkinan itu. Dan kemungkinan yang kedua ini sekarang sudah dikonfirmasi satu step ahead oleh polisi dengan mentersangkakan Mas Agus. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Agus. Mas Agus punya hak untuk didampingi advokat. Kalau Mas Agus tadi cerita bahwa advokatnya mengatakan udah nanti di sidang aja. Wah itu harus diprotes. Kenapa? Karena pada saat seperti ini Mas Agus lagi rentan sedang menjadi tersangka, maka Mas Agus harus dibantu untuk menyusun argumentasi sedari awal, bukan nanti di sidang. Kalau nanti di sidang it's agak too little too late nanti. Jadi mulai dari sekarang. Baik, demikian. Mbak Aristo, terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Agus, Mbak Ade, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan ini kepada pemirsa. Kita akan terus tunggu ini bagaimana proses kelanjutannya. Selamat malam semuanya, Mbak Ade dan juga Mas Agus.